Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024 adalah hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 35. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dan inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31.
Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Paskah, Hati Allah yang Maha Rahim. Selain hari Minggu Paskah kedua, hari ini juga merupakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Gereja mengajak umat beriman untuk menghayati kebangkitan Kristus juga sebagai peristiwa hati Allah yang Maha Rahim. Ia menunjukkan kerahimannya melalui mengunjungi, menguatkan, menghapus ketakutan, dan menunjukkan tangan dan lambungnya yang tertikam, dialami dan disentuh. Ia memberikan perlindungan,
merangkul, memberikan kedamaian dan membuat mereka tetap hidup bersatu, seia sekata secara tulus. Hati Allah yang sedemikian itu terlihat sangat kaya dalam ketiga bacaan hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul mengisahkan tentang semangat hidup dalam persekutuan yang ditunjukkan oleh para jemaat perdana. Kebangkitan Kristus secara alamiah membuat mereka selalu bersama-sama tinggal dalam persekutuan secara sukarela dan penuh kasih. Dalam kekuatan persekutuan itu, mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Mereka yang hidup dalam persekutuan ini tidak pernah mengalami kekurangan apapun. Selain memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan, mereka sebetulnya sekaligus menampilkan hati Allah yang Maha Rahim bagi satu sama lain. Allah yang Maha Rahim itu selalu peduli, menguatkan, membawa sukacita, dan menunjukkan cinta dalam hidup bersama. Secara lebih kaya, Injil Yohanes mengisahkan tentang kekuatan hati Allah yang Maha Rahim ini melalui kisah penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Biarpun rumah terkunci dan mereka penuh ketakutan, Yesus tetap masuk menemui, berdiri di tengah para muridnya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara-saudari terkasih, kerahiman hati Allah itu ditunjukkan secara bertahap. Ia datang dan berdiri di tengah mereka, menunjukkan tangan dan lambungnya, menyapa mereka dengan damai sejahtera, mengutus mereka, mencurahi mereka dengan Roh Kudus, dan memberikan kuasa kepada mereka atas pengampunan dosa. Semua ini adalah kekayaan kerahiman hati Allah melalui Kristus Putranya yang bangkit. Hati Allah yang Maha Rahim itu mendatangi kita, menghapus ketakutan dan kegelisahan, menunjukkan dirinya untuk dialami, menghibur, dan memberi kita Roh Kudus, serta mengutus kita pergi dengan keberanian. Kekayaan kerahiman itu bahkan terlihat hingga dalam kerendahan hati Allah melayani pergulatan iman Thomas. Allah datang lagi 8 hari kemudian untuk menguatkan Thomas. Ia ingin Thomas secara pribadi mengalami secara langsung dan hangat kebangkitannya itu melalui sentuhan terhadap tangan dan lambungnya. Hati Allah yang Maha Rahim selalu turut merasakan kebimbangan, keraguan, dan keterbatasan iman kita. Ia solider, peduli, dan mencintai kerinduan iman pribadi Thomas. Ia ingin hatinya yang Maha Rahim itu tidak hanya menjadi pengalaman kolektif, tetapi juga sesuatu yang menyentuh secara pribadi. Ia mau agar Paskah menjadi sebuah pengalaman langsung dan hangat
bagi setiap orang. Ia ingin setiap orang merasakan kerahiman hatinya yang mendalam. Saudara-saudariku terkasih, syarat untuk menikmati kekayaan kebangkitan dan kerahiman itu oleh Santo Yohanes dalam bacaan kedua adalah iman. Dengan itu, pada hari Minggu Paskah kedua dan Minggu Kerahiman Ilahi ini, selain berusaha agar Paskah menjadi pengalaman bersama, belajar dari Thomas, kita memohon agar pengalaman kerahiman Allah yang bangkit itu juga menjadi pengalaman dialami secara pribadi, hidup, dan mengubah kita. Dengan pengalaman itu, kita membawa hati Allah yang Maha Rahim itu bagi sesama melalui semangat membawa damai sejahtera, menguatkan, peduli, solider, setia, memberi diri secara ikhlas dan tulus dalam jemaat, dan mengasihi satu sama lain. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.